Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang balok. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan catatan materi tentang balok. Jadi di sini Ibu hanya membahasnya apa sih perbedaan dari balok dan kubus. Nah, kalau dari gambarnya Ibu buat seperti aku. Nah, ini kubus, ini balok. Nah, perbedaannya apa, Bu? Kalau dia kubus, setiap sisinya itu sama. Setiap sisinya, keenam sisinya itu sama. Jadi panjangnya sama, luasnya sama. Nah, itulah yang dikatakan si kubus. Nah, kalau dia balok, dia hanya sisi yang berhadapan yang sama panjang, sama besar. Nah, yang ini, yang alas, sama dengan yang atas. Yang kanan sama dengan yang kiri, yang depan sama dengan yang belakang. Nah, apa sih perbedaan dari kubus dan balok? Atau yang pertama Ibu buat dulu persamaan dari kubus dan balok. Nah, persamaan yang pertama, kalau kita gambarkan, inilah yang dinamakan dengan si kubus. Ya, inilah yang dinamakan si balok. Jadi kalau balok itu biasanya gambarnya sebenarnya ya. Nah, ini namanya kubus. Ini namanya si balok. Ya. Nah, apa sih persamaannya dari si kubus dan si balok? Nah, persamaannya yang pertama adalah jumlah titik sudut. Nah, kalau Ibu namakan ini A, B, C, D, E, F, G, H. Sama ini juga Ibu namakan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi titik sudutnya ada 8. Di sini sama, kalau dia sama penamaannya, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik sudutnya sama, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang kedua itu adalah banyaknya rusuk. Nah, banyaknya rusuk, hitung. Yang di bawah berapa? 1, 2, 3, 4. Yang di atas 1, 2, 3, 4. Yang berdiri 1, 2, 3, 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 berarti 12. Sama juga ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya rusuk ada 12. Yaitu apa, Bu, namanya? Namanya adalah AB, BC, CD, DA. Itu yang di bawah kan? Yang di atas EF, ini AD ya. EF, FG, GH, EH. Nah, kemarin itu Ibu jelaskan kenapa dibilang EH, yaitu diurutkan sesuai abjad. Nah, yang berdiri AE, BF, CG, dan DH. Jadi itu sama ya, baik penamaan untuk si kubus maupun si balok. Yang terakhir, banyaknya sisi.
Nah, sisinya ada berapa? Nah, coba dilihat. Ini kubus sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang balok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak sisinya sama, yaitu ada 6. Yaitu sisi apa? Nah, kita buat yang alas. A, B, C, D. Atas E, F, G, H. Depan A, B, F, E. G, ingat ya anakku, penamaannya harus tarik jadi nggak boleh A, B, E, F. Jadi A, B, F, E. Terus B, C, G, F. Bagian belakang C, D, H, G. Bagian kiri A, D, H, E. Nah, itulah persamaan dari kubus dan balok. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya bisa kita lihat dari yang pertama Ibu sebutkan tadi. Perbedaannya adalah kalau kubus semua sisinya sama, sedangkan balok hanya sisi berhadapan saja yang sama. Jadi atas sama dengan bawah, depan sama dengan belakang, kanan dan kiri. Nah, kalau dia kubus, dia keenam sisinya sama besar. Makanya dibilang kongruen ya anakku. Kongruen itu sama besar dan sama panjang. Nah, masuk yang ke perbedaannya. Nah, ini Bu gambar lagi ya, biar nampak nih. Ya, perbedaan yang pertama Ibu bilang tadi, kalau dia kubus keenam sisinya sama besar dan sama panjang, atau dibilang kongruen. Ini yang pertama itu keenam sisi sama panjang dan luas. Nah, kalau dia yang balok hanya sisi yang berhadapan sama panjang dan sama luas. Nah, kenapa dia sama panjang dan sama luas? Nah, lihat di sini. Yang ini luasnya ini tidak sama dengan luas yang di depan. Dia hanya sama dengan luas yang di atas. Begitu juga yang depan hanya sama dengan yang di belakang, tidak sama dengan di kanan kiri atau atas dan bawah. Begitu juga dan kanan dan kiri, yaitu tidak sama dengan atas bawah atau depan belakang. Nah, perbedaannya apa lagi? Perbedaannya biasanya ini alasnya berbentuk persegi. Nih, kita lihat ya. A, B, F, E itu berbentuk persegi. Jadi setiap sisinya itu sama. Nah, kalau dia balok, dia itu biasanya alasnya itu bukan alas ya, sisi ya. Kalau alas nanti alasnya saja.
sisi. Sisinya itu berbentuk persegi. Nah, ini sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, ini kalau dilihat yang sisi yang sini sama, yang di sini sama, maka ini bilang gambarnya berbentuk persegi panjang. Terus apa lagi perbedaannya? Perbedaannya untuk volumenya. Kalau volume karena sisinya sama semua, jadi volumenya adalah kalau dia di persegi dibilang sisi, kalau dia di volume dia dibilang rusuk. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, di sini rusuk, di sini rusuk ya. Jadi rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, kalau dia dibalok, di sini dikatakan namanya panjang, di sini lebar, di sini tinggi. Ingat ya, ini huruf kecil ya anakku. Kalau kalian buat ini huruf besar itu lambangnya berbeda. Jadi volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau untuk luas permukaannya, tahu ya, luas permukaan itu yang kalau ibu suruh kalian kemarin buat jaring-jaring kubus, nah itulah dia namanya luas permukaannya yang menutupinya nakku. Nih, yang di atas ini. Kalau dia volume kan berarti dia isi. Kalau dia luas permukaan berarti yang ada di luar. Dan luas permukaannya karena di sini berbentuk persegi, berarti 6 karena ada sisinya ada 6, berarti 6 kali persegi. Atau persegi itu apa? 6 kali sisi kali sisi. Nah, kalau untuk balok luas permukaannya, nah ibu bilang balok itu hanya sisi yang berhadapannya saja yang sama. Yang bawah sama dengan atas, kanan sama dengan kiri, depan sama dengan belakang. Nah, kita lihat dulu, karena dia sama berarti ada 2. Berarti 2 kali. Nah, yang bawah ada siapa? Panjang dan si lebar. Berarti panjang kali lebar. Tambah. Kenapa tambah? Kan ini kan luas permukaan, jadi seluruhnya itu sisi-sisinya itu dijumlahkan. Berarti nah, yang kita lihat bagian depan. Bagian depan ada si panjang dan si tinggi. Berarti 2 kali panjang kali tinggi. Nah, tambah lagi. Sekarang sisi yang kanan dan kiri. Itu ada si lebar dan si tinggi. Berarti tambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, itulah dia perbedaannya. Jadi, nanti di sini ibu akan ngasih soal berhubungan dengan volume dan luas permukaan dari si balok. Kemarin kita sudah membahas volume dan luas permukaan dari si kubus.